Hai Smart Viewers, selamat datang di Dinas Malam. Dan tugas malam ini kita akan membahas Paranormal Experience pendakian gunung part 2. Langsung saja kita bahas. Tapi, apa kamu berani nonton sendirian? Gimana Andre? Lanjut untuk ceritanya. Jadi ada pengalaman lain sih untuk pendakian kedua gue ini di Gunung Gede. Tapi sebelum kesana tuh gue mau sedikit spill dan agak berbelasungkawa ya. Di tempat gue ngecamp itu beberapa tahun ke depannya itu ada yang memilih pulang di lokasi itu. Di tahun 2019 juga deh kalau nggak salah juga ada yang nyasar dan dia dinyatakan menghilang. Penjelasan teman-temannya juga katanya dia nemu jalan yang switch juga gitu, kanan dan kiri, jadi dia pilih kiri. Mungkin pilihannya sama gue waktu itu, cuman mungkin belum takdirnya aja ya, dan alhamdulillah gue selamat. Alhamdulillah. Iya. Dan ya berarti semoga beliau yang di sana mendapatkan tempat terbaik ya di sisi Tuhan ya. Amin. Di pendakian kedua ini yang ada agak mistik ya, di Gunung Gede tahun 2020. Awal pendakian tuh kita di Gunung Gede itu kan gue liat via Putri, itu ada pos ojek sebelum Tanah Merah. Nah di situ ada salah satu teman gue, sebut aja Indi, duduk di situ dia langsung ngomong, "Gak apa-apa, tadi gue udah kenalan sama dia baik kok." Tiba-tiba ngomong begitu, gue nggak denger dia ngobrol sama siapa, toto yang gue denger ngomong kenceng dia kayak gitu. Nah yang agak aneh itu kalau pendakian di situ kan sekitar 6-8 jam ya untuk nyampe ke tempat camp. Ini gue naik tuh lama banget, sekitar 13 jam. Nah si orang ini di perjalanan sekitar pos 3 ke 4 dia tuh ketempelan lah, kerasukan gitu. Tiba-tiba nangis kan, duduk di batu. Jadi di situ ada temen gue yang namanya Burhan, yang nemenin si Indi ini, karena dia memang paham soal begitu kan. Dibujuk lah akhirnya untuk lanjut perjalanan. Sebelum berjalan, dia bakar tuh semacam bukhur gitu. Kita lanjut naik, udah di sekitar hampir mau nyampe ke pos 4. Kita nungguin teman-teman kita yang ada di bawah. Itu temen gue ada si Lisa dan Diki. Temen gue si Burhan ini bilang, "Dre, turun ke tempat tadi, jagain anak-anak supaya nggak berhenti di tempat tadi, bisa nggak?" Nah pas kita mau turun, hawanya tuh kayak banyak banget yang ikut gue. Tapi sebenarnya tuh kita berdua kan. Ada pantangan katanya tuh kalau kesana nggak boleh bawa ayam atau bakar ayam gitu ya. Nah kebetulan temen gue di carrier tuh dia bawa ayam, ditaruh posisinya pas di pundak. Ayam apa Andre? Ayam udah matang buat dimakan. Ayam bekal padahal ayam ya? bekal logistik. Dia kadang turun, dia bilang, "Dre ini kok gue panas ya pundak gue." Tapi gue tetap pikir positif. Iya nih mungkin lu kena dingin, terus lu nya keringet lu di situ jadi agak panas. Perubahan suhu. Perubahan suhu. Dia lanjut turun. Dan ketika jalannya itu gue agak lupa, nih kemana ya, kayak jalannya beda. Nah temen gue ini, dia bilang, "Nih jalannya kayak tadi bukan ini deh." Tapi gue tetap ngeyel, ini bukan ngeyel sih, lebih pikir positif. Walaupun gue lupa juga kan. Pas gue turun lagi, gue ngeliat kayak, oh ini batu yang tadi nih. Gue turun lagi lanjut ke bawah. Dari situ gue udah liat temen gue kelihatan, si Lisa sama si Diki ini. Jadi gue berhenti duduk di salah satu batu. Ya si Diki ini ngeliat gue ke atas, dia langsung bawa muka ngeludah cuy. Nah si Lisa ini langsung naik ke gue. Dia nggak lihat kan mungkin. Dikinya masih diem di situ tuh? Diem di situ, sekitar 5-10 menit dia diem. Lama-lama naik, jadi gue naik ngobrol-ngobrol lah. Cuman gue nggak ngasih tahu kalau si Indi ini kerasukan di salah satu tempat kan, karena gue turun itu tujuannya memastikan supaya mereka tidak istirahat di tempat yang tadi dia kena. Terus kenapa lu nggak langsung naik? Nah ini, Andre, dia bilang, gue pas mau naik begitu, gue lihat ke atas lu. Di atas kepala lu tuh pas banget ada mbak, rambutnya panjang, dia pakai baju putih. Ngapain kakinya goyang-goyang? Pas di kepala lu. Lu ngerasa sesuatu gak? Andre? Di atas. Jadi itu di atas gua tuh ada pohon, kakinya pas di kepala, di atas kepala gua. Gini-gini, goyang-goyang. Sampai ke pos 4. Yang agak konyol nih, temen gua kan si sebut saja Walang lah. Dia tuh bawa tenda. Cuman frame-nya ini sama temennya udah di atas duluan, jadi dia cuma bawa tendanya. Gue bilang, "Tenda lu mana Lang?" "Ini di gue." "Ya udah pasangnya di sini." Cuman frame-nya
udah di atas sama si Mamat. Mau nggak mau kan, kita nyusul tuh ke situ. Nyusul di tengah perjalanan tuh hujan. Kita ngelihat ada 2 headlamp. Headlamp tuh kayak goyang-goyang. Dikirain tuh headlamp pendaki begini gitu kan. Tapi ngarahnya tuh nggak ke arah jalur, dia ngarah ke jurang. Dan dia tuh bukan kayak orang turun pendakian ya, rata begini kayak ngambang. Kayak nggak jalan ya. Iya. Tapi nggak kelihatan tuh mukanya Nggak ya, kelihatan karena muka. hujan juga. Hujan dan kabut, ada lampu. Sampai di camping kita di Surya Kencana itu, gue tuh nggak lihat kalau ada larangan untuk nggak ngecamp di situ. Jadi kan disarankan untuk tidak ngecamp di sebelah kiri. Harusnya kalau dari awal masuk pintu Surya Kencana tuh ke kanan, tapi kita malah ke kiri. Kita ngirain tenda di situ. Lucunya kita nggak bawa logistik. Logistik itu bukan nggak bawa sih, cuman kita bawa mie, tempe, air terbatas. Mau goreng-goreng pun kita nggak punya minyak. Dan kalau kita keluar cari warung ataupun nyari pendaki lain tuh jauh sekali jaraknya. Setelah itu kita rebus lah mie, kita makan bareng-bareng. Tenda itu kan kalau dari camp bentuknya letter U. Jadi kita ada tenda 3, 1, 2, dan 3. Nah tenda gue tuh di sini. Tidur kita di situ. Menjelang tidur itu sekitar jam 11 sampai jam 12 malam ya. Temen gue tuh si Hana ngebangunin gue. Bang Andre, ini si Lisma hipo dia gini-gini. Oh ya udah, coba gue cek kan ke tendanya. Lihat lu kenapa dia menggigil gini-gini. Oh ya udah duduk dulu gitu kan. Pokoknya nggak gue biarin dia tidur, bikinin air hangat karena memang adanya itu doang, tolak angin dan sebagainya. Kita ajak ngobrol sekitar beberapa menit lah. Dia hampir 1 jam itu kalau nggak salah. Nah di sesi-sesi ngobrol itu si Hana tadi pindah ke depan tenda, dia duduk. Jadi gue tuh di dalam tenda, dia di pas pintu tenda gitu, sambil ngebuka pintu tenda ngeliatin keluar. Nggak lama tuh dia tiduran di situ rebahan. Pas gue bilang mau keluar, Han, gue bangunin, kok nggak bangun nih orang. Han, gue keluar ya, gue mau ke tenda, gue mau istirahat gitu. Gue bilang, Hana, dia diem aja. Yaudah coba gue angkat geser, pertama pelan. Dia langsung ngelempar tangan gue gitu loh, marah-marah gitu kan. Apaan sih ini? Nah si Lisma ini takut, dia kenapa? Nggak apa-apa, dia ngigo, gue bilang kan. Gue angkat lagi, mau pindahin pelan, dia berontak lagi, tetap di situ lagi. Wah, kena nih kan gue pikir. Jadi mau nggak mau, yaudah gue geser paksa kan. Tetap masih marah-marah lah, ngelak-ngelak. Setelah itu tiduran dia. Nah pas dia udah tidur itu, si Lisma kan mau makein fresh care di sekitaran lehernya dia biar anget mendingan gitu. Pas dibuka dia kan keadaan pakai kerudung. Pas mau dibuka dia tuh sadar, dia marah-marah, apaan sih lu pakai ini gitu biar anget. Enggak, marah-marah kan. Terus gue tanya, lu siapa? Gue Hana. Ya udahlah, udah sadar mungkin kan. Duduk tuh dia bengong, diem aja. Bilang kenapa? Enggak, mukanya kayak orang heran sambil takut gitu kan. Enggak apa-apa, ini pakai ini fresh care. Enggak nggak mau kan. Taruh fresh care-nya nggak mau. Ngobrol kita bentar, dia tuh diem aja di situ. Lu kenapa sih tadi? Masih diem aja. Agak lama dia baru jawab, gue tuh sakit kaki gue, dia bilang. Sambil dia kakinya tuh selonjoran, dipakein sleeping bag, dia sambil megangin gini, kaki gue tuh sakit. Dia nanya ke gue, lu pernah nggak sih bang kayak kaki lu tuh bangun tidur tiba-tiba sakit gitu? Sakitnya kenapa? Nggak tahu, kayak kram kesemutan gitu, nggak bisa gue gerakin, sakit banget. Pas mau dipakein fresh care, mau dibuka SB-nya, tangan gue langsung dibuang. Dia marah-marah di situ. Dia tuh gue dipelototin, udah dia nggak ngomong sama sekali. Dia diem aja sambil gini-giniin kaki, sambil melotot. Tapi keadaan tuh mukanya gue senterin kan. Gue mau ngeliat matanya sambil dia begini, sambil dia megangin kaki, mau tetap dipakein fresh care kan. Dia nggak mau, dia diem. Nah, ngobrol lah gue sama si Lisma. Nggak apa-apa, dia ngigo gitu kan gue bilang. Si Lisma ini dibacain ayat kursi lah. Pas dibacain ayat kursi, dia diginiin langsung mukanya. Depan muka, kayak lu tuh diginiin depan muka. Akhirnya dia diem. Nah si Hananya ini tiduran, bangun lagi sambil melotot-melotot gitu kan. Nunjuk ke depan tenda, minta aba-aba dibuka gitu. Dia bilang begini kan, kita buka tenda. Di situ agak kayak gue bercandain, emang kenapa? Begitu berhentiin angkot atau bagaimana? Gue giniin tangannya kan, tenda itu tetap nggak gue buka. Ternyata tuh dia minta buka tenda mau keluar. Tapi kalau seandainya tenda itu kebuka dan dia keluar, gue nggak tahu siapa yang terjadi itu. Nggak lama di situ, diajanin, terus di koma, terus setelah itu dia tidur. Udah aman ya. Udah gue keluar, gue pindah ke tenda gue. Jangan bang, jangan. Kenapa emang? Udah jangan dulu. Ujungnya tuh dia berbisik kayak, jangan. Dia masih di depan.
Dia tuh datang ke temen gue si Hana ini. Dia bilang intinya jaga sikap gitu, jangan ngomong sembarangan. Karena ada salah satu temen gue yang bawa kebun binatang tuh keluar terus. Oh, berarti ini juga ada penyebabnya lagi, ya Andre. Lalu dia sih kayak gitu, gue bilang namanya siapa? Namanya ini. Terus gimana tuh wujudnya? Gue penasaran gitu, gue tanya. Kakinya tuh kayak hampir putus, makanya dia megangin kaki terus dan dia nggak bisa jalan. Dia cewek, rambutnya panjang. Dia tuh gagap bukan karena emang gagap bawaan, tapi di lehernya itu kayak ada bekas gorokan gitu loh, dan darah masih ngocor. Dia bilang terus dia bilang begitu. Ya udah, terus dia mau apa lagi? Udah, intinya itu aja, jaga sikap, jangan sembarangan ngomong. Ya nanti gue sampein ke yang lain gitu. Nah, sebelum dia sadar itu kan gue lihat ada 2 aktivitas di luar, temen gue si Walang sama si Dani di depan. Gue bilang, turun dong, panggilin si Burhan. Iya, nanti agak terangan dikit ya Andre. Gue lihat sepatu mereka dan mereka tuh lagi mindahin matras. Lagi geser-geser matras, barang. Dan bahkan Lisma ini juga dia ngelihat. Tapi paginya gue tanya, dia bilang, gimana lu kok nggak bangun gitu? Kok lu nggak turun panggil si Burhan? Lah, gue tidur semalam. Setelah itu gue mau istirahat tuh gue sebentar sekitar 1 jam. Nah, dari pos 4 itu ada temen gue yang nyusulin naik ke atas. Awal masuk ke Surken, kita kan ngecampnya tuh di sebelah kirinya, yang tadi gue bilang tidak disarankan untuk ngecamp di situ. Temen gue itu udah nyari ke arah situ, tapi dia nggak lihat, dia malah ke kanan. Terus nyari, dia hampir mau ke puncak. Akhirnya dia putar balik, dia nggak nemuin kita. Dia bilang gue nggak lihat. Nggak ngelihat kalian. Dia nggak lihat kita. Akhirnya pas dia balik lagi, Dre, lu di mana? Gue di sini dari tadi, gue nggak pindah-pindah camp gue gitu kan. Ya serius, gue nggak lihat kalian. Jadi yang nggak lihat ini pas arah balik, entah mungkin dia baca apa, baru dikasih lihat lah kita di situ. Dia nganterin makanan di situ, akhirnya kita makan. Setelah itu packing, kita lanjutin turun. Di tenda pos 4 tadi, yang gue bilang ada ayam juga. Kan kita bawa ayam tuh 2 bekal lah ya. Bekal lah, buat bawa 1 sama yang di atas 1. Nah, yang di atas ini semalamnya pas kita mau masak, pas dibuka itu baunya minta ampun. Itu udah bau busuk, udah bener-bener gak bisa dimakan deh. Jadi gue bilang, yaudah Dan, ini buang aja, cuman agak jauh gitu. Kenapa gue bilang agak jauh? Mungkin karena gue takutnya kalau ketika di depan tenda, mereka itu pada ke situ buat ngerubungin tuh ayam gitu. Di pos 4 juga ini kejadiannya sama, tapi ayamnya tuh lebih parah, dia sampai hitam-hitam, hancur, busuk, bener-bener kayak diberantakin orang gitu loh. Di bawah gue temen gue si Burhan juga cerita begitu. Ayam lu gimana? Dia nanya. Nggak bisa dimakan, gue bilang. Nah, si Diki ini dia bilang juga, semalam tuh tenda gue bangun tuh nggak nyampe ujung situ, Andre. Salah satu sisinya itu udah hampir mau ke jurang. Sebelumnya padahal dia bangun tenda tuh agak jauh dari jurang. Tapi pas pagi dilihat udah ada di pinggir jurang. Iya. Gue bilang, gue tuh nggak ada plang kalau kita dilarang untuk ngecamp di situ. Ternyata pas kita nyampe atas semua nggak ada yang lihat plang itu. Sebenarnya di situ tuh harusnya ada plang yang larang bahwa nggak boleh ada pendirian camp. Iya. Tapi kalian nggak ngelihat sama sekali plangnya. Itu. Iya. Keadaan juga itu kan malam, hujan juga kali ya. Jadi kita buru-buru aja diriin tenda berdiri, ya udah kita tidur di situ gitu. Nah, pas mau turun itu hujan deras, sekitaran kita di pos 3. Si Indi tadi, dia kena lagi. Dia tuh marah-marah, tapi sambil ngomong Sunda. Kalian yang harus hati-hati, ini jalur saya, ini rumah saya. Si Indi ini turun duluan kan. Aku masih di atas, jebak hujan. Jadi kita susul pelan-pelan. Udah lah, kita nggak ada kendala di situ. Pas di arah balik baru kita pada rembukan dan cerita di mobil tuh. Si kawan guanya ini sempet dimimpiin yang nabi kita tadi. Dia juga titip pesen kalau si ini ngomongnya tuh sembarangan dan kayak mau diminta gitu loh. Nah, setelah turun dari situ, dia tuh gue dapat kabar kalau si temen gue ini namanya Wahyu ya, sebut saja. Dia tuh sakit. Gue nggak tahu dia sakit apa, karena waktu itu kita datengin rumahnya juga katanya dia tuh udah dibawa ke Banten. Katanya dia tuh nggak kenapa-napa. Di medis nggak ada diagnosa apa-apa. Nggak ada diagnosa apa-apa. Si Wahyu ini. Jadi dia cari pengobatan alternatif. Sayang banget sih sampai dia berhenti kuliah gitu juga. Terus sekarang keadaannya gimana? Alhamdulillah sih udah baik, udah sembuh. Oh, alhamdulillah. Udah sehat berarti lagi. udah sehat, udah bisa beraktivitas kembali ya. Wah, berarti tutur kata, perilaku ya,
tata krama tata gitu lah intinya, harus dijaga mau harus dijaga dimanapun. ya, dimanapun berada ya. Apalagi kalau misalnya kita memang lagi di tempat yang kita baru pertama kali berkunjung ya, di mana banyak banget makhluk-makhluk yang udah duluan di sana, dan ya sejogjanya gitu kita sebagai pendatang gitu, pengunjung harus menjaga tata krama. Menarik ya, sangat berkesan ya Andre, ternyata Sangat banyak berkesan, banget. sangat Ini, membekas gitu. Iya, sangat membekas, dan sampai sekarang Andre tadi kan bilang kayak masih merinding ya, padahal kejadian itu udah beberapa tahun yang lalu. bertahun-tahun lamanya ya kan Andre. Ada punya rencana lagi nggak mau ngedaki gunung Ada setelah nanti ini? Desember kurang lebih. Bulan Desember ini. Oke, semoga di sana baik-baik aja, sampai di sini juga baik-baik aja. Amin, amin. Fit, tidak ada halangan yang berarti ya buat Amin, Andre. amin. Thank you banget ya Andre sudah mampir di Dinas Malam, udah sharing bareng sama kita, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil nih untuk smart viewers juga. Apalagi teman-teman yang suka ngedaki nih, pasti banyak banget ya smart viewers yang suka ngedaki. Thank you Andre, semoga Desember nanti seru, tidak ada halangan. Amin, amin. Andre juga sehat-sehat selalu. Ya. Nanti kalau misalnya memang ada pengalaman-pengalaman yang seru lainnya lagi, mungkin bisa ya, boleh di-share ke kita dan mampir lagi ke Dinas Malam. Boleh ya Andre? banget, Boleh ya? Thank you banget ya Andre, Ya, sama-sama. semoga sehat Gue juga selalu. thank you. Smart viewers, apakah kalian memiliki pengalaman yang serupa seperti yang Andre alami perihal kelalaian kalian atau yang dilakukan oleh teman kalian saat mendaki gunung? Jika kalian memiliki pengalaman tersebut, kalian bisa share pengalamannya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalahin lonceng notifikasinya untuk update episode Dinas Malam selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah nonton sampai akhir episode Dinas Malam. Tapi, apa kamu yakin nonton sendirian?